Menganggap apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Elia dan juga Pak Anggiat ya. Yang pertama, saya menyanggah apa yang dijelaskan oleh Saudara Elia tentang Bunda Maria tadi. Ya, saya adalah seorang pendeta di kalangan karismatik. Tepatnya saya adalah gembala jemaat di salah satu gereja karismatik ya. Nah, kalau kita belajar tentang Bunda Maria, maka kita akan memahami dua pengajaran yang berbeda tentang Theotokos dan Kristotokos. Nah, tadi Elia berkata bahwa mengapa orang-orang Katolik itu berdoa itu menjadikan Bunda Maria itu sebagai perantara. Yang disampaikan oleh Elia adalah Maria adalah salah satunya adalah wanita yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia, dan yang kedua adalah Maria ada di sorga sehingga dia bisa menjadi perantara bagi doa umat-umat orang Katolik. Betul ya? Sebelum saya jawab, ya. Enggak. Pertanyaan Bapak itu sudah keliru. Saya tidak menyatakan Bunda Maria itu perantara. Tetapi, nah ini nih, ya, bagus ini tidak saya jawab karena Anda sudah salah dengar. Coba Anda jelaskan. Hari Minggu itu hari yang baik bagi kita. Begini Pak, tadi saya mengatakan bukan Bunda Maria menjadi perantara, tapi kita mengajak Bunda Maria mendoakan kita. Oke. Sesuai dengan apa yang kita doakan. Jadi kita nggak bilang ke Bunda Maria sampai aku berdoa kepadamu, berikanlah aku ini, sampaikanlah kepada Bapak ini. Ya, saya paham apa yang bukan begitu, Elia ya. ngomong. Jadi bentar dulu, jangan interupsi saya, ya. Saya menjelaskan Bunda Maria itu sebagai partner kita. Kita ajak dia berdoa bersama kita kepada Yesus agar Yesus memerantarai doa kita kepada Bapa. Perantara itu hanya satu. Makanya Alkitab berkata, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu pengantara saja. Esapulalah dia pengantara kita, yaitu Kristus. Jadi yang memerantarai kita kepada Bapa itu hanya Kristus. Dan doa novena itu adalah mengajak Bunda Maria agar Bunda Maria itu berdoa bersama kita, menyampaikan permohonan kita, mendoakan kita ya. Kita ajak mereka mendoakan kita kepada Kristus agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Jadi kita tidak kepada Bunda Maria, terus Bunda Maria diperantarai kepada Yesus, bukan begitu Pak. Karena pemahaman kita adalah mereka itu orang-orang kudus, orang-orang yang sudah di surga. Tentu mereka selangkah lebih dekat dengan Allah, dan mereka tetap hidup, mereka bukan orang mati. Ya, jadi jangan Bapak framing ucapan saya kepada pengertian yang salah itu. Iya, begini. Jadi kan artinya begini. Seperti yang Elia katakan bahwa kita mengundang Bunda Maria untuk berdoa bersama dengan kita. Betul begitu? Betul, mengajak Bunda Maria. Mengajak. Oke. Kalau seperti demikian, saya minta dasar Alkitab di mana tertulis hal demikian. Oke, sabar ya. Gampang itu, Pak. Itu namanya doa devosi. Ya. Berdevosi. Sabar ya. Oke. Yohanes 11 ayat 25. Bentar ya. Yohanes 11 ayat 25. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lagi pula kita itu semua, kalau di dalam Yesus dikatakan kita sudah mati, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Artinya orang percaya itu diperhitungkan sebagai satu tubuh di dalam Kristus, satu tubuh di dalam dia, ya. Nah, ketika kita satu tubuh di dalam dia, artinya kita pun memiliki persekutuan dengan orang kudus yang ada di sorga. Karena apa? Karena surga dan bumi itu hanya perpindahan tempat antara kita orang percaya yang masih di bumi, yang belum menyelesaikan waktu kita, dengan dia yang sudah ada di surga. Nah, jadi ketika kita itu orang percaya di bumi dan orang percaya di surga, itu disebut sebagai satu tubuh. Satu tubuh, satu iman,
satu baptisan dan satu Tuhan. Nah, tadi di dalam Yohanes 11 ayat 25 tadi dikatakan bahwa siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kita itu percaya bahwa orang-orang yang ada di surga sana, mereka itu sudah mati secara badania, tapi mereka tetap hidup di sana. Maka karena mereka hidup di sana, mereka pun bisa berdoa kepada Allah. Nah, untuk itulah kita yang masih tinggal di bumi mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Kristus agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Gitu. Jadi tidak Halo. Ya, gitu ya Pak ya. Ya, sabar. Apa yang Anda tafsirkan itu sangat-sangat tidak alkitabiah. Perhatikan konteks Yohanes 11. Yohanes 11 adalah Yesus sengaja menunda untuk pergi dan menyembuhkan Lazarus. Dan ketika dia ada di situ, Lazarus itu sudah dikuburkan 4 hari dan sudah berbau. Tapi kalau kita baca konteksnya, latar belakangnya, bagaimana Yesus sengaja melakukan hal itu karena dia ingin supaya ada begitu lebih banyak orang lagi yang percaya kepada dia. Jadi kalau Elia berkata bahwa orang percaya di sana apakah hanya merujuk kepada yang di peristiwa Lazarus saja? Ya, maksudnya saya tidak bicara tentang itu. Yang dimaksud adalah kita fokus kepada orang percaya, Pak, yang hidup walaupun sudah mati. Jangan melenceng. Iya, orang percaya. Oke, kalau dikatakan hidup, walaupun dia kalau dikatakan hidup, kalau dikatakan hidup, apakah kurang dari yang namanya Tuhan Yesus mendoakan kita sehingga kita perlu mengajak mereka untuk mana ada Yesus mendoakan kita? Yesus itu imam besar kita. Kamu pun sudah salah. Tidak ada Yesus mendoakan kita. Dia adalah imam besar, pengantara, tidak mendoakan. Beda, itu beda. Salah satu tugas Yesus di surga adalah mendoakan kita. Selain menyediakan tempat bagi kita, tapi dia juga menjadi perantara bagi kita. Dia memerantarai kita. Memerantarai itu, Pak. Itu tidak biar kamu. No, dia itu tujuan, Pak. Dia itu tujuan, bukan terminal. Makanya dikatakan dalam Kolose 1 ayat 15, dia itu gambar dari Bapa. Jadi jangan seakan-akan ya Yesus itu punya sana lagi. No, di dalam Yesus itulah Bapa itu dinyatakan. Jadi dia itu tujuan. Selesai di dalam dia. Iya, betul. Tapi jadi begini, jangan katakan berdoa. Jadi begini, tidak ada yang namanya orang-orang yang sudah mati itu mendoakan kita. Dalam teologi Protestan dan teologi itu apapun. Anda bebas menafsirkan apa yang mau kamu tafsir. Tapi kamu tidak punya hak menyalahkan gereja purba. Yang saya tanyakan tadi adalah di mana ayat yang mengatakan bahwa Bunda Maria itu mendoakan kita? Lalu di mana ayat yang melarang untuk tidak bisa berdoa, mengajak orang di surga untuk berdoa? Justru tidak ada ayatnya sehingga kalau tidak ada berarti dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan pun tidak masalah. Oke, ya sudah. Kalau begitu saya kasih ayat aja yang simpel. Matius 6 ayat yang ke-9. Yesus mengajarkan bahwa berdoalah seperti demikian. Bapa kami yang ada di surga. Untuk apa kita memerlukan Bunda Maria, membutuhkan Petrus, membutuhkan Paulus? Kita hanya mengajak. Kita hanya mengajak, bukan menyembah mereka. Bapa kami yang di surga, kita memanggil Bapa kita. Sedangkan kepada Bunda Maria, itu kita tidak menyembah mereka. Kita mengajak mereka untuk berdoa. Sekalipun Yesus memberikan teladan kita berdoa kepada Bapa, itu tidak membuat apa yang kita lakukan dengan berdevosi itu menjadi salah. Jangan sesat berpikir. Seperti demikian. Menurut saya tidak. Kenapa? Karena tidak apa-apa. Menurut Bapak, teologi modern yang baru lahir di abad ke-20 itu tidak punya kuasa membantah teologi abad pertama. Sebentar sedikit ya Pak Yolanda. Sebentar Pak Yolanda. Tidak ada gini Pak Yolanda, coba dengar dulu Pak Yolanda. Mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal sekalipun dia orang kudus, dia itu wajib atau bisa atau turut mendoakan kita. Tidak pernah ada satu Alkitab pun yang mengatakan demikian.
Yang mengatakan itu tidak gimana? Ya, tadi kan Kak Elia Kalau berkata saya tidak bisa menunjukkan secara eksplisit itu iya, tunjukkan larangannya kepada saya. Karena yang kamu lakukan pun tafsir, yang saya lakukan pun tafsir. Kamu sepakat dengan saya, silakan. Yang saya kamu tidak sepakat dengan saya, itu urusanmu. saya tidak sepakat karena Tidak tidak sepakat ada tidak dalam masalah. kitab yang mengatakan. Tapi Anda tidak punya kuasa menyalahkan yang mau sepakat. Karena tafsirmu ya tafsirmu. Tafsir kami, tafsir kami. Paham sampai Tapi di sini? maaf. Coba Pak